Pergerakan Bitcoin pada saat ini lebih banyak memiliki kecenderungan yang sangat tenang. Hal ini juga sebanding dengan pergerakan yang terjadi di mana Bitcoin perlahan namun pasti telah menembus level 23.000. Apakah Bitcoin akan lebih naik lagi lebih tinggi? Simaklah ulasan yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini. Rekan trader semuanya di Indonesia, rekan trader Amarket, kembali lagi bersama saya Maurits di analisa kripto dari Amarket pada kesempatan kali ini. Dan saya akan mencoba untuk membawakan analisa yang sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya, terutama dari mata uang kripto Bitcoin. Bagaimanakah pergerakannya untuk 1 minggu ke depan? Kita akan sama-sama menyaksikan analisa tersebut. Oke rekan trader semuanya, di kesempatan yang sangat luar biasa ini, sebelum saya masuk di acara ini, saya akan sedikit memberikan sebuah analisa yang sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya. Dan kembali lagi saya akan sedikit memberikan sebuah masukan bahwa jangan lupa untuk minggu depan akan ada news yang sangat luar biasa dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan news-news ini sangat berpengaruh dengan pergerakan yang terjadi pada Bitcoin. Oleh karena itu rekan trader harus tetap lihat, karena kalau kita lihat rekan trader, harga Bitcoin pada kesempatan kali ini dia benar-benar sangat tergantung dari kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral, ya. Terutama dari bank sentral Amerika, The Fed. Itu sudah sangat lihat dengan jelas bahwa Bitcoin ini pergerakannya akan selalu mengikuti pergerakan dari apa yang dikeluarkan oleh bank sentral, ya. Di saat bank sentral mengeluarkan suatu statement, di saat itulah pergerakan Bitcoin akan terpengaruh. Dan pada minggu ini, rekan trader semuanya, pada minggu ini banyak sekali berita yang sangat luar biasa, terutama nanti tanggal 2 dini hari, ya, akan ada informasi FOMC, ya, dan dilanjutkan juga statement-statement yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Central Bank, baik itu Gubernur Central Bank Amerika, The Fed, maupun Christine Lagarde. Di saat itulah sangat mempengaruhi kekuatan dolar ke depan, dan akan ditutup dengan non-farm payroll pada hari Jumat pukul 20.30. Di saat inilah Bitcoin akan benar-benar terpengaruh di setiap pergerakannya. Kalau kita lihat di sini rekan trader, pada minggu yang tenang ini, minggu tenang minggu kemarin, ya, kita bisa lihat bahwa Bitcoin ini dia bergerak sangat stabil, sangat tenang di antara 22 sampai 23 ribu. Dan kalau kita lihat tendensinya, pergerakan Bitcoin ini dia sudah sangat mirip, ya memang dia akan mirip dengan S&P 500, Dow Jones maupun Nasdaq. Rekan trader lihat, ya, rekan trader lihat dengan pergerakan yang terjadi, ya, terutama dari indeks dolar Amerika terjadi penurunan, artinya dia akan membuat pasangan mata uang ini, misalnya S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, dia akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Begitupun juga mempengaruhi pergerakan yang terjadi pada Bitcoin. Kita lihat pada minggu kemarin saya memprediksikan bahwa dia akan bergerak antara 22.000 sampai 23.300. Ya, saya memprediksikan di situ, dan memang dia bergerak sekitaran seperti kayak gitu, ya. Dan saya memprediksikan bahwa dia akan mencoba sampai 24 ataupun 25.000. Ya, dengan tujuan aslinya adalah 30.000. Ya, tapi ini kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya ke depan. Yang kita lihat di sini rekan trader, kalau rekan trader lihat bagaimana pergerakan Bitcoin pada minggu depan, kalau rekan trader menarik sebuah garis yang panjang, di sini kita bisa lihat bagaimana Bitcoin ini mempunyai suatu keterikatan berdasarkan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Rekan trader lihat di posisi-posisi ini rekan trader. Ya. Nah, ini dia. Rekan trader lihat di posisi ini. Ini adalah pergerakan minggu kemarin, ya. Rekan trader lihat. Di sini, di sini, di sini, dan di sini, ya. Nah, ini adalah
Sabar, ini saya garis ulang sekali lagi supaya rekan trader paham. Rekan trader lihat di sepanjang ini sabar, saya hapus ini dulu. Saya hapus ini dulu. Nah, oke. Saya hapus ini lagi. Nah, rekan trader lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin pada tanggal sabar, ini bulan Agustus kalau nggak salah di sini. Rekan trader lihat di sini juga ya. Oke. Nah, dan terakhir rekan trader lihat di sini adalah adanya suatu titik yang terjadi ya. Rekan trader lihat pada tanggal 5 bulan Agustus tahun 2022, kemudian tanggal 12 bulan September 2022, dan kemarin pada tanggal 21 ya, sekitaran situ ya. Rekan trader lihat bagaimana pergerakan ini akan terus berulang kali terjadi. Dari sini kita bisa melihat bahwa tendensi yang akan terjadi pada Bitcoin ini benar-benar sangat terpengaruh dengan apa yang sedang terjadi. Kalau kita lihat secara garis besar kan trader ya. Secara garis besar kalau kita lihat ya dalam time frame mingguan, Bitcoin ini masih bisa punya kemampuan untuk naik lebih tinggi lagi. Masih ada kemungkinan dia akan naik akan lebih tinggi lagi. Oleh karena itu saya bilang bahwa saya memberikan nilai dia akan selalu berusaha naik sampai maksimal berada di posisi ini ya 29.000. Ini paling maksimal banget. Walaupun dia akan mencoba naik ke atas ya. Tapi rekan trader, kalau rekan trader lihat secara garis besar, dia pun juga dia sudah berada di level yang paling tertinggi untuk time frame 1 hari ya. Nah, artinya kecenderungan yang terjadi dalam Bitcoin beberapa hari ke depan, saya bisa melihat kecenderungan bahwa Bitcoin ini kalaupun dia akan mengalami penurunan, minimal dia akan mencoba sampai di level sini 22.985 ya. Rekan trader lihat, kita ambil garis yang di sini ya. Kita ambil garis di sini. Nah, oke. Kita ambil garis ini. Artinya Bitcoin ini dia akan mencoba sampai di level terendah di sini, di sekitaran 23.082 ya. Dia akan masih mencoba turun lagi sampai di situ. Nah, dari situ kita bisa lihat seberapa jauhkah kenaikan dia. Saya berprinsip bahwa Bitcoin ini untuk minggu depan dia akan mencoba masih tetap bergerak di antara 23.000 ya, dan yang paling tertinggi mungkin menurut analisa saya dia akan sampai ke 24.480. Jadi pola pergerakannya masih seperti kayak gini ya. Pola pergerakannya masih seperti kayak gini. Kalau menurut saya, menurut analisa saya, dia masih akan tetap bergerak di antara 22.300, 23.700 dan 24.440 ya. Jadi pola pergerakan untuk Bitcoin walaupun nanti dia mengalami pelemahan atau penurunan, tetap menurut analisa saya bahwa Bitcoin ini dia akan coba bergerak di seputaran antara 22.300 sampai 24.400. Jadi saya memprediksikan ya bahwa pergerakan dia itu masih berada sekitar sini. Tapi yang harus diperhatikan oleh rekan trader itu adalah nanti ya, yang harus diperhatikan oleh rekan trader itu adalah nanti pada hari, sabar saya lihat dulu di sini. Nanti pada hari Rabu dini hari, hari Kamis dini hari, pernyataan FOMC di sini ya. Pernyataan FOMC di sini ya. Terus pidato Gubernur Sentral Bank Europe ya, dan terakhir tenaga kerja non pertanian. Ini adalah titik pembalikan yang bisa saja membuat pergerakan Bitcoin akan sangat fluktuatif karena direncanakan kenaikan tingkat suku bunga pada kali ini sebesar 25 BP. Artinya apabila ceritanya gini, kalau inflasi masih tinggi artinya kenaikan tingkat suku bunga ya. Kenaikan tingkat suku bunga kemarin sampai 75 BP membuat dia naik sangat luar biasa, Bitcoin turun jatuh ya. Dolar naik sangat luar biasa. Sekarang pergerakan dolar itu masih punya kecenderungan untuk mengalami kenaikan. Nah, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa
Untuk Bitcoin, beberapa hari ke depan sampai menjelang hari Kamis, dia masih punya kemampuan untuk naik ke level yang paling tinggi. Oleh karena itu saya berestimasi sampai 24.480. Ya, atau mungkin dia bisa naik lagi minimal misalnya sampai ke level tertinggi di sini sekitaran 25.000. Ya, bisa rekan trader. Nah, tapi rekan trader harap diperhatikan setelah hari Kamis pagi hari, ya, hari Jumat setelah non-farm keluar, tidak tertutup kemungkinan dia akan balik lagi. Ya, makanya kalau saya sih saya pikir dia akan naik misalnya sampai di level tertinggi sini, bisa aja turun ini ya rekan trader ya. Setelah itu dia akan turun lagi. Nah, dia akan turun lagi. Nah, oleh karena itu saya beranalisa bahwa dia akan mencoba naik lagi misalnya sampai ke 25.000 ya, atau 24.440 untuk beberapa hari ke depan. Dan setelah itu, setelah menuju hari Kamis, hari Jumat, dia akan sedikit mengalami pelemahan, minimal dia akan kembali lagi ke posisi 23.082 lah, atau 23.000. Nah, oleh karena itu pada pergerakan Bitcoin minggu ini benar-benar sangat terpusat dengan apa yang terjadi dari fundamental Amerika yang akan terjadi. Karena sekali lagi saya bilang, minggu depan adalah minggu yang benar-benar tsunami kegiatan atau tsunami market. Banyak sekali news fundamental yang dikeluarkan yang sangat mempengaruhi pergerakan dolar. Oleh karena itu, dengan adanya pergerakan dolar tersebut, saya bisa bilang bahwa Bitcoin mempunyai peluang naik dan turun, volatilitasnya sangat tinggi. Oleh karena itu, hati-hati, sekali lagi saya bilang nanti pada hari Kamis, mulai dari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat adalah kunci pergerakan dari Bitcoin. Apakah dia naik sampai ke 25.000, atau dia lanjut lagi, atau malahan dia turun kembali lagi ke level 23.000 dan 22.000 turun sedikit lagi ke bawah. Oke rekan trader, demikianlah analisa kripto kita pada kesempatan kali ini. Ya, tetap saya bilang buat rekan trader bahwa dia market, rekan trader bisa trading di aset cryptocurrency. Untuk sementara ini saya akan membawakan cuma di Bitcoin, tapi masih banyak aset-aset lainnya di market. Oleh karena itu rekan trader, tetaplah analisa, teruslah melihat informasi-informasi fundamental dan jadikan analisa fundamental itu untuk menjadi acuan di saat rekan trader menggunakan analisa teknikal nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di analisa-analisa mata uang kripto berikutnya. Salam profit Indonesia.